Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Abia Batu Mandi, channel tutorial sederhana. Oke, kali ini kita ada sedikit pembahasan tentang kipas angin. Nah, pasti teman-teman banyak yang memiliki kipas angin di rumah. Ini bentuk yang sudah saya bongkar. Ini ada 3 biji. Jadi di sini kita akan membahas tentang kipas angin, tentang kerusakannya dan bagaimana cara mencegah kerusakannya. Oke. Pertama-tama, yang paling banyak rusak pada kipas angin atau penyebab kipas angin rusak hanya satu. Bisa dikatakan persennya 85% penyebab kipas angin rusak adalah, sebelum saya mengenalkannya maksud saya, bagian-bagian kipas angin terdiri dari, terutama bagian pentingnya, yaitu casingnya, asnya ini, kemudian lilitannya atau dinamonya, kemudian kapasitor, termipius yang di dalam sini. Jadi kembali kita bahas tentang yang awal tadi. Penyebab utama rusaknya kipas angin adalah bushingnya. Yang mana bushing? Bushing itu adalah ini. Ini adalah bushing. Benda bulat berlubang di tengah adalah bushing. Inilah 85% penyebab kipas rusak adalah bushing. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sistem kerja dari kipas angin adalah sistem dinamo alias sistem berputar. Nah, saya akan mencontohkannya. Ya. Sistem berputar, ini as rotor, dia berputar. Ketika dialiri aliran listrik, dia berputar, dia akan berputar masuk sini. Ini bukan, nah gini, ketika aliran listrik masuk maka dia akan memutar seperti ini, dan dia akan disangga oleh ini. Itu adalah bushing untuk menyangga, untuk mempermudah dia berputar. Dan ketika cairan yang ada di sisi bushing ini dia ada cairan, dan dia ada seperti kapas itu untuk menampung cairan. Dan jika ini kering, maka otomatis ketika ini berputar, bushing akan panas. Nah, ketika bushing panas, otomatis ini akan panas, asnya ini akan panas. Dan ketika asnya ini akan panas, maka otomatis gulungan ini akan panas. Nah, di sini kan asnya berputar. Dan ketika gulungan ini akan panas, secara otomatis termipius itu ada di dalam sini. Yang ada tali-talinya ini tali. Ada yang sudah saya potong. Termipius akan ada di dalam sini. Dan ketika panas yang berlebih, maka termipius akan memutus aliran dengan otomatis, alias termipiusnya terbakar. Jadi itu gara-gara bushing, karena bushing kering akibat kemasukan debu, akibat kelamaan dipakai, dan lain-lain. Nah, termipius putus gara-gara bushing. Kemudian masalah satu lagi, ketika bushing bermasalah, misal seret, maka putaran akan panas dan otomatis kinerja dari kapasitor ini akan meningkat, sehingga kapasitor ini bekerja secara berlebih, sehingga memungkinkan dia untuk untuk overload atau terlalu lelah, sehingga dia soak atau bahkan mati sama sekali. Dan itu pun gara-gara bushing. Nah, sudah dua permasalahan gara-gara bushing. Dan ketiga, ketika kipas kita hidupkan, maka dia akan berputar misal seharian. Nah, kemudian terjadi karena bushing yang bermasalah, akibat kering atau kemasukan debu atau apa-apa, maka ketika termipius tahan, misal termipius tidak putus, maka lilitan ini yang putus. Nah, ketika lilitan ini putus karena panas, dia ini akan mengeluarkan percikan api dan kemudian putus, dan kipas angin otomatis akan mati. Nah, jadi kembali permasalahannya adalah gara-gara bushing. Jadi inilah permasalahannya, bushing ini permasalahannya. Jadi kasus terbesar kipas angin rusak adalah bushing. Pertama tadi termipius putus, kemudian kapasitor soak atau mati, kemudian lilitan putus. Nah,
3 masalah itulah gara-gara busing. Untuk masalah yang lain bisa saja kabel putus, pengkabelan putus, itu sekitar 5%. Untuk yang lain-lain, untuk masalah busing itu 85% adalah busing penyebab kipas rusak. Nah, oke. Untuk mencegah agar kipas tidak rusak karena gara-gara busing, bagaimana? Oke. Itu sangat mudah, teman-teman. Cara pertama, kita misal 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita kasih minyak di sini. Ini di sela-sela ini ada yang seperti kapas atau asbes itu ya. Seperti kapas ini kita kasih minyak. Misal minyak untuk mesin jahit itu minyak Singer atau oli atau minyak goreng kalau kita ada ya. Sini kita kasih minyak. Nah, misal 4 bulan sekali. Nah, itu akan mempermudah perputaran sehingga kipas terjaga temperaturnya. Oke. Kemudian cara yang kedua yang lebih bagus lagi, yang lebih baik, kita masukkan tisu di sini. Kita buat tisu, kita gulung-gulung tisu itu kan. Kita masukkan sini. Nah, kita buat sedemikian rupa agar bisa masuk sini. Setelah masuk sini kita kasih minyak, misal minyak Singer atau apa. Tapi yang terbaik minyak Singer, teman-teman. Kita kasih itu. Maka busing akan terjaga kembali. Itu akan tahan sekitar 6 bulan kalau kita kasih itu. Nah, teman-teman, kemudian cara kedua untuk memelihara busing, misalnya ya, untuk memelihara kipas, maksudnya cara yang ketiga, yang paling itu harus juga dilakukan. Kita harus rutin membersihkan kipas angin. Baling-balingnya kita bersihkan, bukan baling-baling sebelah keranjangnya itu kita bersihkan, karena itu menghambat putaran. Kalau berdebu, debu yang menipis itu akan menghambat putaran. Tapi yang terutama tadi kita harus memelihara busing ini, jaga supaya jangan kering. Karena kalau dia kering, otomatis ini akan berputar secara terpaksa dia. Jadi kita menyebabkan aus sehingga busing akan oblak, dan itulah kipas bisa termipus tidak putus, gulungan tidak putus. Nah, kemudian kapasitor tidak suak, tapi ini kipas akan berhenti berputar, dia hanya mendengung. Karena apa? Karena busing oblak dia kesulitan untuk memutar, dia berat. Nah, itu kasusnya terjadi. Contohnya apabila kita cabut colokannya atau kita matikan, dia ringan, mutarnya ringan, kita baling-balingnya ringan. Tapi ketika kita colokan listrik, dia akan sendat, bahkan tidak bisa berputar. Itu 100% busing penyakitnya, yaitu ini busing, teman-teman. Nah, jadi kita hanya perlu pelihara busing ini. Nah, karena kipas tidak perlu mahal, asal kita rawat itu akan kuat, teman-teman. Itu saja, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.